warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore. Sore. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai tahap-tahap dari proses penelitian. Nah, adapun tahap-tahapnya ini yang Bina ketahui itu ada yang namanya identifikasi masalah, kemudian membuat hipotesa, studi literatur, dan lain sebagainya. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin menjelaskan bagian tahap pertama dan seterusnya mengenai tahap-tahap dari penelitian? Dipersilahkan. Sandia Wina. Oke, silakan Sandia. Oke, menurut saya tahapan yang pertama dalam proses penelitian yaitu mengidentifikasi masalah. Terus, mengapa harus identifikasi masalah? Ada apa dalam identifikasi masalah tersebut? Karena tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian. Semua jalan penelitian akan dituntut oleh perumusan masalah. Tanpa perumusan masalah yang jelas, maka peneliti akan kehilangan arah dalam melakukan penelitian. Baik, kemudian langkah kedua, kira-kira bagaimana? Untuk langkah kedua itu membuat hipotesa. Hipotesa itu merupakan apa ya? Membuat hipotesa itu seperti jawaban sementara dari persoalan yang diteliti ya. Iya, kayak hipotesa itu kayak dugaan benar. Dugaan sementara itu. Dia tuh terbagi menjadi berapa tahapan, San? Terbagi menjadi dua, yaitu hipotesa O atau disebut juga HO dan hipotesa H1. Hipotesa 1 atau H1. Hipotesa O bersifat netral, sedangkan hipotesa 1 bersifat tidak netral. Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Seperti misalnya penelitian deskripsif, itu tidak memerlukan hipotesa. Baik, terima kasih kepada Saudari Sandia. Nah, apakah ada lagi tahapan lain yang teman-teman ingin jelaskan? Salsawina. Oke, silakan. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap 3. Tahap 3 yaitu studi literatur. Itu bagaimana ya? Studi literatur ini biasanya disebut dengan studi pustaka atau studi kajian pustaka. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Baik, selanjutnya ada tahapan apa lagi, Saudari Salsa? Tahap selanjutnya yaitu tahap mengidentifikasi. Itu bagaimana tahapannya? Tahap di sini yaitu merupakan salah satu tahapan yang penting karena hanya dengan mengenal variabel dengan teliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel. Jadi tentunya variabel ini sangat penting ya, Saudari Salsa? Iya, sangat penting, Mina. Baik, jika tadi Saudari Salsa sudah menjelaskan mengenai studi literatur dan identifikasi sebuah variabel, maka tentunya ada lagi sebuah tahapan-tahapan. Di antaranya yaitu membuat definisi operasional dan memanipulasi dan mengontrol variabel. Berikut penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Saudari Rangga. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional. Definisi operasional ialah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitan dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Dan selanjutnya, memanipulasi dan mengontrol variabel. Dan memanipulasi dan mengontrol variabel disebut memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan penelitian dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhi. Baik,
Berarti dari tadi, sejak tadi penjelasannya itu tidak jauh dari variabel ya tentunya. Baik, tahap selanjutnya yakni memanipulasi dan mengontrol variabel. Nah, dalam hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Rangga. Kepada Saudari Rangga, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memanipulasi variabel dan mengontrol variabel. Memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan mengontrol variabel yaitu melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Baik, variabel ini tentunya sangat penting ya, Saudari Rangga, dalam sebuah penelitian. Ya. Oke, selanjutnya tahap menyusun desain penelitian dan identifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran yang akan dijelaskan oleh Saudari Elva. Kepada Saudari Elva, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Wina. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun desain penelitian, yang dimana menyusun desain penelitian ini merupakan alat dalam penelitian di mana seseorang peneliti tergantung dalam menentukan hasil atau tidak suatu penelitian yang sedang dilakukan, khususnya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian bagaikan alat penutup bagi peneliti dalam melakukan proses penentuan instrumen, pengembangan data, penentuan sampel, penentuan sampel. Variabel ini tentunya sangat penting ya, Saudari Rangga, dalam sebuah penelitian. Ya. Oke, selanjutnya tahap menyusun desain penelitian dan identifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran yang akan dijelaskan oleh Saudari Elva. Kepada Saudari Elva, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Wina. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun desain penelitian, yang dimana menyusun desain penelitian ini merupakan alat dalam penelitian di mana seseorang peneliti tergantung dalam menentukan hasil atau tidak suatu penelitian yang sedang dilakukan, khususnya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian bagaikan alat penutup bagi peneliti dalam melakukan proses penentuan instrumen, pengembangan data, penentuan sampel, penentuan sampel, koleksi data dan analisisnya. Tanpa desain yang baik, maka penelitian yang dilakukan akan tidak mempunyai validitas yang tinggi. Selanjutnya, langkah mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang dimaksud pada bagian ini adalah tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, biasanya penelitian penggunaan kuesioner, khususnya dalam penelitian jenis expo foto. Baik, terima kasih kepada Saudari Elva, benar-benar luar biasa ya. Baik, selanjutnya tahap selanjutnya yaitu membuat kuesioner dan jadwal dari interview. Nah, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Elva tadi, nah si kuesioner ini merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk mengambil data. Oleh karena itu, peneliti itu harus dapat membuat kuesioner dengan baik. Nah, adapun cara untuk membuat dari kuesioner ini terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi format pertanyaan dan model dari jawaban. Nah, di samping kuesioner tersebut, alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan interview. Cara-cara melakukan interview diatur secara sistematis agar dapat memperoleh informasi data yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Baik, tahap selanjutnya yaitu melakukan sebuah analisis
analisis dari statistik. Nah, salah satu ciri yang menonjol dalam penelitian yang menggunakan pendekatan dari kuantitatif ialah adanya analisa statistik. Nah, analisa ini digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui makna hubungan antar variabel. Nah, sampai saat ini analisis dari sebuah statistik itu merupakan satu-satunya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghitung besarnya hubungan dari antar variabel, di mana variabel ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik, tahap selanjutnya yaitu menggunakan komputer untuk analisis data dan menulis laporan hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh saudari Sandia. Kepada saudari Sandia, saya persilakan. Baik, tahapan yang selanjutnya adalah menggunakan komputer untuk analisis data. Dengan berkembangnya teknologi komputer yang semakin canggih dan dituntut melakukan penelitian secara lebih cepat serta kemungkinan besar jumlah data, maka seorang peneliti melakukan bantuan komputer untuk melakukan analisis data. Banyak perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk membantu peneliti dalam melakukan data maupun analisisnya. Salah satu program yang populer ialah program SPSS, dan yang tahapan selanjutnya menulis laporan hasil penelitian. Menulis laporan hasil penelitian adalah tahapan akhir dalam penelitian. Membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis perlu dibuat agar penelitian dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada pembaca ataupun penyandang data. Baik, terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang sudah memberikan begitu banyaknya penjelasan-penjelasan mengenai tahap-tahap dari proses penelitian tadi. Apakah di sini ada teman-teman sekalian yang ingin menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini tentang tahap-tahap proses penelitian? Rangga Wina. Oke, Rangga, silahkan. Baik, di sini saya akan menyebutkan kesimpulan yang sudah kita bahas tadi. Tahap-tahap proses penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat hipotesa. Yang ketiga, studi literatur. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. 5. Membuat definisi operasional. 6. Memanipulasi dan mengontrol variabel. 7. Menyusun desain penelitian. 8. Mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. 9. Membuat kuesioner dan jadwal interview. 10. Melakukan analisis statistik. 11. Menggunakan komputer untuk analisis data. 12. Menulis laporan hasil penelitian. Baik, terima kasih kepada Saudara Rangga yang telah menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada sore hari ini. Nah, berbicara mengenai proses penelitian, tentunya kita itu akan melaksanakan sebuah penelitian. Apakah dari teman-teman kalian ada yang tahu bagaimana itu pelaksanaan dalam sebuah penelitian? Saya sudah Nina. Oke, Saudari Alfa, silahkan. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu pelaksanaan